Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Khidir akan meninggalkan Nabi Musa, dia, Khidir, berpesan kepadanya, "Wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu pahami. Tetapi janganlah sampai kamu jadikan ilmu-ilmu hanya sebagai bahan omong kosong belaka berdebat." Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Berikut poin wasiat Nabi Khidir kepada Nabi Musa. 1. Wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkan. 2. Maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasehati kaummu. 4. Kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu, karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya. 5. Kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala-pahala akhirat nanti. 6. Bersikap ikhlaslah dan bersabar hati menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu. 7. Hai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan, ilmu, karena tempat yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. 8. Janganlah kamu banyak membicarakan ilmumu itu, karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. 9. Maka bersikaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah untukmu. 10. Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulian, yang selama ini menyelimutimu. 11. Itulah sifat orang-orang arif dan bijaksana, menjadi rahmat bagi semua. 12. Apabila orang bodoh datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hatimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kepadanya kami memohon pertolongan dalam mencapai inayahnya yang umum dan petunjuknya yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah nasihat-nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang dikutip dari berbagai kitab tasawuf. Ketika Nabi Khidir hendak berpisah dengan Nabi Musa, Musa berkata, "Berilah aku wasiat." Lalu Nabi Khidir menjawab, "Wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci mereka. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Janganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi dosa-dosamu. Wahai Ibnu Imron, 13. Hai putra Imron, kamu sadari bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit. Ilmu yang dipunyai manusia itu hanya sedikit. Itu pun Allah lah yang memberinya. Sedangkan ilmu yang Allah miliki tak terhingga. 14. Sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa diri sendiri. 15. Janganlah kamu buka ilmu ini jika kamu tidak boleh menguncinya. Jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika tidak tahu bagaimana membukanya. Hai putra Imron. 16. Barang siapa yang menumpuk-numpuk harta benda, dia sendiri bakal mati tertimbun dengannya hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu. 17. Namun, semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang zuhud dan patut diteladani. 18. Bukankah orang yang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu syaitan? 19. Dan dia pula orang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya. 20. Segala amal kebajikannya akan dibalas dengan pahala di akhirat. 21. Sedangkan kehidupan dunianya akan tentram di tengah-tengah masyarakat yang merasakan jasanya. Jasa seorang pahlawan dikenang sepanjang masa oleh rakyat. 22. Hai Musa, pelajarilah olehmu ilmu-ilmu pengetahuan agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui, misalnya masalah-masalah yang tidak dapat dikatakan atau dijadikan bahan pembicaraan saja. 23. Itulah penuntun jalanmu dan orang-orang akan disejukkan oleh hatimu. 24. Hai Musa putra Imron, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fakir serta perbanyaklah amal kebajikan. 25. Suatu hari kamu tidak dapat mengelak dari kesalahan, maka pintalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat kebajikan, karena pada saat-saat tertentu akalmu pasti melanggar larangannya. 26. Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi pesan-pesan kepadamu. 27. Pesanku ini tidak akan sia-sia apabila kamu mau menurutinya.